Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nifal Gustin dengan NIM 210407561071 kelas 31F. Jadi di sini saya akan memberikan bagaimana cara penggunaan aplikasi Google Meet dan aplikasi Classroom. Jadi sebelumnya tugas video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah e-learning. Langsung saja di sini saya telah masuk pada aplikasi Google Meet. Jadi aplikasi Google Meet ini dapat teman-teman dapatkan di Google Play Store atau di web pencaharian misalnya Google Chrome. Teman-teman tinggal mengetik aplikasi Classroom, nanti akan muncul, teman-teman tinggal download. Jadi di sini saya juga telah login pada aplikasi Google Meet. Jadi sebelum kita masuk pada tahap seperti ini, kita akan diajak untuk login. Jadi loginnya itu kita cukup menggunakan nomor handphone atau akun email kita. Jadi seperti itu. Di sini ada dua pilihan, ada rapat baru, kemudian ada gabung pakai kode. Jadi aplikasi Google Meet ini kita dapat menggunakannya ketika ingin mengadakan pertemuan, namun tidak dapat secara langsung. Jadi kita tinggal menggunakan aplikasi Google Meet ini. Langsung saja di sini ada gabung pakai kode dan ada rapat baru. Jadi karena kita tidak dibagikan kode oleh seseorang, jadi kita akan menekan rapat baru. Di sini ada 3 pilihan, ada dapatkan link rapat untuk dibagikan, ada mulai rapat instan, ada yang jadwalkan di Google Calendar. Karena kita tidak akan menjadwalkan juga dan kita akan hanya memulai rapat secara instan. Jadi kita tinggal menekan mulai rapat instan. Setelah itu kita akan masuk pada bagian seperti ini. Di sini ada banyak fiturnya. Yang pertama ada kamera. Di sini ketika kita ingin menampilkan wajah kita, kita tinggal menekan tombol kamera tersebut. Seperti ini, wajah saya telah tampil. Kita matikan lagi. Kemudian ada tombol mikrofon. Ketika kita ingin berbicara, kita tinggal menekan tombol mikrofon tersebut sehingga suara kita dapat terdengar oleh peserta rapat yang lainnya. Kemudian ada tombol dengan bentuk tangan. Jadi itu ketika kita ingin mendapat perhatian, misalkan guru kita bertanya siapa yang dapat menjawab soal ini. Ketika kita dapat menjawabnya, kita tinggal mengangkat tangan atau menekan tombol tangan. Kemudian ada lingkaran 3. Pada lingkaran 3 tersebut ada beberapa banyak fitur. Misalkan pesan dalam panggilan. Di sini ketika kita ingin mengirimkan pesan kepada seluruh peserta rapat, misalnya Assalamualaikum, begini. Jadi pesan kita dapat dilihat oleh seluruh peserta rapat. Kemudian ada fitur selanjutnya yaitu bagikan layar. Bagikan layar ini ketika kita ingin menampilkan PowerPoint tentang pembelajaran yang akan kita berikan kepada siswa. Kemudian ada tampilkan teks, ada laporkan masalah, setelan atau pengaturan, laporkan penyalahgunaan, kontrol penyelenggara, aktivitas, perjalanan dan sebagainya. Di atasnya juga ada beberapa emot. Jadi itu emot ketika kita ingin mengapresiasi atau bentuk ekspresi kita. Misalkan kita ingin menepuk tangan kepada teman kita yang telah menjawab pertanyaan dengan benar, kita tinggal menekan tombol emot tepuk tangan tersebut. Seperti ini. Jadi telah muncul. Jadi seperti itu. Bagaimana kemudian untuk memberikan mengajak siswa kita bergabung? Kita tinggal menekan tombol bagikan undangan. Di sini ada banyak. Kita dapat mengirimkan undangan siswa-siswi kita di WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram dan sebagainya.
Jadi seperti itu. Adapun ketika rapat kita telah selesai, kita tinggal menekan tombol berwarna merah ini. Otomatis rapat akan selesai atau berhenti. Jadi kita tinggal tekan. Jadi rapat di sini telah selesai dilakukan. Mungkin seperti itu cara penggunaan Google Meet dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan memberikan tutorial mengenai penggunaan aplikasi Google Classroom. Jadi sebelumnya aplikasi Google Classroom ini kita gunakan ketika kita ingin membuat sebuah kelas. Jadi ketika kita ingin membuat kelas, namun akan susah ketika kita tidak dapat bertemu secara langsung. Jadi kita dapat menggunakan aplikasi Google Classroom ini karena telah dilengkapi dengan banyak fitur. Adapun untuk mendownload aplikasi Google Classroom ini, teman-teman dapat menggunakan mendownload di aplikasi Play Store atau di web pencaharian misalnya Google Chrome. Teman-teman tinggal mengetik aplikasi Classroom dan akan muncul, tinggal di download. Adapun untuk loginnya tinggal menggunakan email dan password dan memasukkan password. Jadi langsung saja di sini Google Classroom memiliki banyak fitur, misalnya terutama pada kelas, kalender, file offline, kelas yang diarsipkan, dan folder Classroom. Nah, di sini ada dua pilihan, ada gabung ke kelas dan ada yang buat kelas. Karena kita akan bertindak sebagai guru, jadi kita tidak akan gabung ke kelas, kecuali ketika kita bertindak sebagai siswa dan ingin gabung ke kelas guru kita tinggal menekan gabung ke kelas. Namun kali ini kita akan bertindak sebagai guru, jadi kita yang akan membuat kelas. Kita tinggal menekan buat kelas, kemudian lanjutkan. Nah, kita tinggal memasukkan nama kelas kita. Misalnya kelas saya kelas 31F. Kemudian ada bagian 1, ada ruangan 1, kemudian ada mata pelajaran. Nah, mata pelajaran kita e-learning. Oke. Setelah mengisi semua pilihan tersebut, kita tinggal menekan buat. Otomatis kelas yang nantinya akan langsung dibuatkan. Di sini kelas kita telah terbuat. Di sini kita dapat melihat orang yang telah bergabung ke kelas kita atau siswa-siswi yang telah bergabung. Di sini masih belum ada, saya yang bertindak sebagai pengajar. Di sini ada juga kemudian tugas kelas. Di sini kita dapat memberikan tugas kepada siswa kita. Nah, selanjutnya untuk mengundang, ada pada bagian bawah kita tinggal tekan undang. Kita dapat mengundang siswa-siswi kita dengan memasukkan alamat emailnya atau dengan membagikan link undangan kelas kepada siswa-siswi kita. Selanjutnya untuk tugas kelas, kita dapat memberikan tugas pada tombol tambah. Di sini kita dapat memberikan tugas, baik itu tugas berupa kuis, pertanyaan, berupa materi juga yang akan kita sampaikan, topiknya, dan sebagainya. Jadi ada banyak fitur sekali yang akan berguna pada aplikasi Classroom ini. Seperti itu. Mungkin itu dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.